Ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan materi mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah yang harus diperhatikan di dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Kita akan belajar dulu mulai dari definisinya, berarti kita mulai dari definisi kata metode. Untuk kata metode itu sendiri, metode artinya adalah sebuah cara yang sistematis dan terstruktur di dalam kita melakukan sesuatu. Dalam hal ini, dalam kita melakukan apa? Yaitu dalam kita melakukan suatu penelitian hukum. Nah, berarti ada cara-cara, ada langkah-langkah yang sudah disistematisasikan dan kita harus ikuti itu di dalam kita melakukan proses penelitian kita. Yang akan kita teliti adalah hukum. Berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari ilmu hukum itu sendiri. Banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu hukum adalah ilmu sosial. Padahal kita harus telaah dulu apakah benar ilmu hukum itu adalah ilmu sosial. Karena di Indonesia seringkali orang memiliki cara berpikir bahwa bidang ilmu itu ya dibagi dua. Ada ilmu eksakta, ada ilmu sosial. Nah, hukum pasti masuknya ke ilmu sosial karena berkaitan dengan society, berkaitan dengan masyarakat. Padahal senyatanya tidak demikian. Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat. Ilmu hukum sebenarnya bukan ilmu tentang studi perilaku. Studi perilaku itu harus kita selalu cross-check kebenarannya berkaitan dengan fakta-fakta empiris. Sedangkan yang dipelajari di dalam hukum adalah bagaimana suatu sistem hukum atau suatu tatanan hukum, di mana tatanan hukum itu memiliki aturan, memiliki asas, bicara tentang konsistensi antar satu substansi aturan dengan aturan yang lainnya. Nah, hal-hal itu dapat membuat kita menyimpulkan bahwa hukum tidak sepenuhnya tepat atau bahkan tidak tepat jika diklasifikasikan sebagai ilmu sosial, karena ilmu hukum memiliki sifat sebagai ilmu yang normatif. Selain itu, ilmu hukum juga merupakan ilmu humaniora karena yang dipelajari di dalam hukum bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Hukum juga berkaitan dengan masyarakat, bagaimana masyarakat nanti akan merespon terhadap berlakunya aturan-aturan hukum. Apakah masyarakat akan mentaatinya, apakah hukum menjadi sesuatu yang efektif ataukah tidak. Nah, di sini kita akan mempelajari dua cara yang berbeda di dalam meneliti hukum. Yang pertama, ketika kita belajar pendekatan atau metode penelitian yuridis normatif, dan yang kedua adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis normatif berarti kita meneliti hukum dari sudut pandang hukum. Kita tidak melakukan penelitian yang dikaitkan dengan fakta lapangan. Berbeda halnya jika kita melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Kita melakukan penelitian dan hasilnya harus divalidasi dengan data-data empiris. Mengapa bisa ada dua hal yang berbeda seperti itu di dalam penelitian hukum? Jawabannya adalah yang pertama, bahwa yang menjadi isu di dalam penelitian hukum tentunya merupakan sesuatu yang khas, sesuatu yang spesifik. Misalnya, yang pertama, perbedaan penafsiran atas aturan, yang kedua, perbedaan penafsiran atas fakta, dan yang ketiga, terjadinya kekosongan hukum. Hal-hal seperti itu dapat diteliti dengan metode yuridis normatif. Dan terkait dengan efektivitas hukum, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pada umumnya setiap penelitian itu memiliki sifat logiko, hipotetiko, verifikatif. Apa artinya? Berarti kata logiko berdasarkan logika atau berdasarkan akal sehat. Di dalam kita meneliti sesuatu tentunya kita harus menerapkan pola pikir yang logis. Kata yang kedua adalah hipotetiko, yaitu suatu penelitian biasanya dimulai dengan sebuah hipotesis. Dan yang ketiga, verifikatif. Artinya suatu penelitian bisa diuji kebenarannya atau bisa pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan bahwa hasil penelitian ini adalah sesuatu yang valid jika telah diuji ke fakta. Apakah tiga sifat itu juga dapat kita terapkan di dalam penelitian hukum? Tentunya tidak. Wah, kenapa tidak? Berarti hukum memiliki sifat yang khas. Hukum berarti memiliki sifat yang berbeda penelitiannya daripada penelitian-penelitian ilmu lain pada umumnya. Penelitian hukum tidak selalu
mewajibkan penelitinya untuk melakukan validasi hasil penelitian terhadap data dan fakta lapangan atau fakta empiris, karena memang ilmu hukum bukan merupakan ilmu empiris. Saya berikan contoh, misalnya ketika yang diteliti adalah perihal konsistensi antar aturan. Bagaimana meneliti konsistensi antar aturan? Tentunya kita akan melakukan studi pustaka atau library research, di mana hasilnya tidak selalu harus dikaitkan kepada fakta-fakta lapangan. Di dalam melakukan penelitian juga kita harus memperhatikan kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran yang pertama adalah kriteria kebenaran koheren. Sesuatu dianggap sebagai hal yang benar jika dia bersesuaian dengan hal yang sebelumnya telah dianggap benar. Jika kita terapkan di dalam penelitian hukum, sesuatu dianggap benar jika berkaitan dengan sesuatu lain yang sudah dianggap benar sebelumnya, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas perundang-undangan. Yang kedua, yang disebut dengan kriteria kebenaran koresponden. Sesuatu dianggap benar jika bersesuaian dengan fakta. Maka kriteria kebenaran koresponden dianut ketika kita melakukan penelitian yang membutuhkan validasi empiris terhadap fakta-fakta lapangan, sedangkan kriteria kebenaran koheren adalah satu kriteria kebenaran yang cocok digunakan ketika kita melakukan penelitian yuridis normatif.